Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, segenap keluarga besar Masjid Al-Jihad, Perumahan Pondok Tanggulangin Asri, sedaya ingkang kula mulyakaken ugi kula hormati, khususnya jajaran takmir masjid yang kami muliakan dan kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita ditakdir dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, yakni Masjid Al-Jihad. Menika mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini menjadi salah satu wasilah kita juga mendapatkan kemuliaan baik di dunia, lebih-lebih nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Hadirin Bapak Ibu rahimahumullah, alhamdulillah pula kula panjenengan sudah hampir separuh memasuki bulan Sya'ban. Insyaallah Ahad depan atau minggu itu adalah nisfu Sya'ban, yang biasanya ada kegiatan di masjid musola dengan membaca surah Yasin 3 kali dengan doa dan berbagai macam kaifiyah yang biasa kita baca. Terlepas dari itu, hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini. Walaupun bulan Sya'ban itu menurut para ulama tafsir bukan tergolong Ashhurul Hurum, bukan masuk kategori Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang mulia, tetapi Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan keistimewaan di bulan Sya'ban ini. Kita berso dari beberapa ulama-ulama ahli tafsir, Ashhurul Hurum, 4 bulan-bulan mulia niku adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan Muharram dan Rajab. Niku 4 minha arba'atul hurum. Jadi Allah menjadikan bulan itu 12 jumlahnya, di antara 4 adalah Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Bulan yang mulia niku Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sya'ban niki mboten masuk kategori teng bulan niki. Mila wonten kitab namine Madhafi Sya'ban, karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Niku namine kitab Madhafi Sya'ban. Cara bahasa kula jenengan ana apa di jero bulan Sya'ban niku? Kula kitabnya secara fisik mboten gadah, tapi file PDF-nya gadah. Sempat kula buka-buka. Jadi ada beberapa catatan kecil, beberapa rangkuman sing saged kula rangkum, sing perlu kula sampaikan dhateng panjenengan sedaya pada malam hari ini. Beberapa keistimewaan atau kejadian nopo sing wonten di bulan Sya'ban. Hadirin rahimakumullah, dari rangkuman tersebut ada 3 hal yang paling penting atau kejadian yang ada di bulan Sya'ban. Peristiwa penting yang menjadi inti bulan Sya'ban ini, ingkang pertama
inggih menika perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat dari Masjidil Haram menuju dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Ketika kula panjenengan mirsani utawi ningali sejarah tentang perjalanannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Masjidil Aqsa niku kurang lebih 6 bulan. Setelah 6 bulan Allah memerintahkan Kanjeng Nabi untuk menghadap kiblat ke Ka'bah. Ketika Allah memerintahkan Rasulullah menghadap ke Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi niku tiap hari menengadahkan wajahnya ke langit, menengadahkan wajahnya ke langit, badhe matur teng Gusti Allah cara bahasa kula jenengan sungkan. Akhirnya Gusti Allah dawuh wonten surah Al-Baqarah insyaallah ayat 144. Dawuhipun Gusti Allah bismillahirrahmanirrahim qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Teman-teman ningali seliramu wahai Muhammad, teman-teman ningali ingsun Allah. Seliramu gelak menengadahkan wajah. Sering Rasulullah itu menengadahkan wajah ke langit. Seakan-akan falan walliyannaka qiblatan tardhaha. Engkau wahai Muhammad kepingin kiblatnya tak pindah nang kiblat sing seliramu senengi. Dikasih Gusti Allah datang Kanjeng Nabi. Akhiripun terusanipun dawuh fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka Allah memerintahkan Rasulullah memindah kiblat ke syatrul Masjidil Haram, yakni tengah-tengahnya Masjidil Haram inggih menika Ka'bah. Dan niki para rawuh ingkang minulya terjadi pada bulan Sya'ban. Terlepas ada perbedaan pendapat para ulama, ngapunten niki hanya sekedar perlu sebagai tambahan wawasan. Bukan berarti kula membuka keran perbedaan pendapat yang mriki mboten, hanya sekedar tambahan wawasan. Karena sampai kapanpun kita tahu fikih niku nggih pasti akan berbeda. Sampai dina kiamat niku nggih fikih tetap akan berbeda. Lho kok ana fikih mboten berbeda iku malah lucu, aneh nggih. Karena napa teng kitab usul niku dijelasaken allati tariquha bil ijtihad. Cara pengambilan hukum untuk fikih niku adalah dengan ijtihadnya para ulama. Perbedaan menafsiri Al-Qur'an, menafsiri hadis, dan perbedaan masa ketika ulama itu berjihad, maka otomatis akan memunculkan dalil yang berbeda. Ini pun pasti. Jadi ini perlu kula sampaikan dengan tujuan bukan niat membuka keran perbedaan, tapi agar supaya tambahan wawasan. Para rawuh ingkang minulya Imam Syafi'i dawuh, ketika kula jenengan salat niku harus ainul Ka'bah, harus menghadap dodo niki ya nang Ka'bah. Lek salat kula jenengan boten ainul Ka'bah, salat kula jenengan boten sah. Makanya kemarin ketika awal tsunami wonten di Aceh niku kan rame. Lempengan bergerak, lempengan bawah tanah ini bergerak, otomatis kiblat juga bergeser. Niku sempat rame ya. Akhirnya ada beberapa ulama yang menyampaikan lamposi kok ibu-ibu melo Imam Abu Hanifah ae. Karena nopo Imam Abu Hanifah dawuh salat niku akan sah walaupun jihadul Ka'bah. Wis pokok sing penting nang arah-arahi Ka'bah. Niku lek cara Imam Abu Hanifah sah. Lek Imam Syafi'i tidak boleh, tidak harus ainul Ka'bah. Lek Imam Abu Hanifah jihadul Ka'bah. Niki perbedaan pendapat para ulama. Dan ini pasti akan terjadi. Nah, kula jenengan nggih pun biasalah seperti itu. Nggih, karena kita tahu nggih mulai Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal itu pasti akan berbeda. Mila ngapunten ketika orang masih belum mampu untuk menerima perbedaan, napa malih yang sifatnya furu'iyah, bukan yang sifatnya qat'i. Kalau hukum sifatnya qat'i beda lagi. Karena itu sudah nas Al-Qur'an maupun hadis. Wong sing boten purun, boten
siap untuk menerima perbedaan. Terus kanca-kanca duline kurang adoh, ngopine kurang suwe. Halo. Duline kurang adoh, ngopine kurang suwe, kurang pahit. Nggih. Niku pun pasti perbedaan itu akan terjadi. Apalagi masalah furu'iyah. Hadirin para rawuh ingkang minulya, malah ngapunten Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kita tahu beliau adalah rajanya para wali pada zamannya, sampai disebut Sultanul Auliya. Di dalam kitabnya Hunyah, beliau memberikan wawasan yang lebih luas lagi tentang masalah Ka'bah atau kiblat. Ketika untuk Ainul Ka'bah, sholat yang harus menghadap ke Ka'bahnya murni, itu hanya khusus untuk orang-orang yang ada di dalam Masjidil Haram. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kalau untuk jihadul Ka'bah, untuk orang-orang yang ada di luar Masjidil Haram, walaupun kaya kula jenengan ngeten iki, kita kan nggak tahu kita niku pun persis temen apa mboten semerang. Wong jaraknya jauh, miring rodok ngiri titik napa nganan titik kan kita nggak tahu. Lah lek nderek Syaikhul Qadir Jilani enak napa untuk orang yang di dalam Masjidil Haram katanya memang harus melihat ke Ka'bah. Persis harus ke Ka'bah. Lek mboten menghadap ke Ka'bah kalau ada di Masjidil Haram mboten sah salate. Tapi untuk orang-orang yang di luar Masjidil Haram kaya kula jenengan ngeten iki apalagi yang daerah timur, walaupun kenai pojokane Masjidil Haram salat sah walaupun tidak pas tengkak Ka'bah untuk Masjidil Haram yang di luar Masjidil Haram. Saniki eco Masjidil Haram pun tambah kathah tambah umum. Kalau kita tahu ningali luasnya tanah haram pun nggih tanah haram niku lebih luas daripada Sidoarjo. Nggih lebih luas daripada Kabupaten Sidoarjo. Makanya kalau ke Mekah niku wonten batas tanah haram baik itu Makkah maupun Madinah. Nah, niki perbedaan-perbedaan yang harus kita sikapi dengan bijaksana dan kula panjenengan bisa melaksanakan ini karena ada beberapa pendapat yang menjelaskan itu dan napa kita tahu Syekh Abdul Qadir Jilani adalah waliullah. Kelitang leti melok sapa? Nggih melok Syekh Abdul Qadir Jilani. Pun melok kula. Di malaikat itu gak golek kula. Hadirin para rawuh ingkang minulya. Dados pertama kejadian perpindahan napa namine perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram niku terjadi pada bulan Sya'ban. Makanya nanti ketika kula panjenengan napa namine iktikaf, khususnya nanti ketika di akhir-akhir bulan Ramadan, kula sering matur dateng dulur-dulur ingkang celak wonten masjid, lebih baik iktikaf niku di masjid dhewe-dhewe. Gak usah iktikaf masjid ado-ado. Daripada meramaikan masjid yang di luar sana, nggih luwih apik jenengan ngramekno masjid dhewe. Terlebih untuk kaum perempuan atau ibu-ibu. Ngapunten jenengan iktikaf di Masjid Akbar, Nusewu ngapunten di Masjid Ampel, di Masjid Agung atau masjid besar yang lain. Dengan iktikaf di masjid jenengan piyambak niki ganjarane padha. Sing boten sami niku namung ketika di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi kali Masjidil Aqsa. Sakniki kata iktikaf nang Masjid Ampel atau Masjid Akbar, oleh dandane setengah jam lebih. Agar tutup mereka gak kau beriktikaf ribut benakno dandane mulai berangkat numpak sepeda motor katut angin rusak kabeh gak kau beriktikaf. Mari ngoten ketok dulinan sing apik pakaian sing seneng masyaallah gak sida iktikaf milih pakaian. Lu kok wis subuh. Nah niki gangguan. Memang nun sewu secara fikih terus semakin kita jauh melangkahkan kaki untuk menuju ke masjid, maka nilai pahalanya akan semakin banyak. Tapi ketika terdapat madharat bahaya yang lebih luas, wis sing luwih apik iktikaf teng masjid dhewe. Tadi wong wedok niku ya wis gak usah nganggo barang sing wah,
boten usah macam-macam dan tempatnya terpisah, tidak campur lagi perempuan. Itu tetap terjadi perbedaan pendapat tentang masalah itu. Jadi pertama, kejadian yang penting di bulan Sya'ban adalah perbedaan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ingkang nomor kalih hadirin rahimakumullah, kejadian yang penting juga yang terjadi di bulan Sya'ban adalah penyerahan rekapitulasi amal ibadah kula panjenengan secara keseluruhan dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Dialog yang terjadi antara sahabat Usama bin Zaid dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Usamah matur dateng Kanjeng Nabi, qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahron minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Kanjeng Nabi, kula mboten nate mirsani jenengan poso kathah kaya dene panjenengan di bulan-bulan yang lain, kathah kados jenengan poso di bulan Sya'ban. Napa kok Kanjeng Nabi kok jenengan kathah puasa sunnah di bulan Sya'ban? Kanjeng Nabi dawuh qala dzalika syahrun yaufulun nasa anhu baina Rajab wa Ramadan. Sahabat Usama, bulan Sya'ban iki bulan sing akeh dilalekno. Banyak orang lalai, banyak orang lupa dengan bulan Sya'ban. Nopo yang ingat hanya bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di bulan Rajab kemarin kita tahu wonten disunahkan berpuasa, ada Isra Mi'raj dan seterusnya. Bulan Sya'ban ini kathah tiyang sing supe malah ingatnya adalah di bulan Ramadan. Padahal bulan Sya'ban adalah muqaddimah, pintu pembuka kula panjenengan menuju bulan Ramadan. Napa kok bulan Sya'ban niku akeh sing lali, sing eling biasae bulan Ramadan iki. Napa siap-siap tuku? Halo? Siap-siap tuku? Nggih. Siap kolak, siap jajan, apa mana siap pakaian. Untung saat ini pandemi kaulan ini. Jadi mboten mikir urusan ibadah, tapi sing dipikir urusan aksesoris lain-lainnya. Makanya banyak orang lupa lalai dengan bulan Sya'ban. Dan ini telah Rasulullah memberikan sinyal kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Termasuk akhirnya hari ini pun kakak kejadian sing kaya ngoten. Padahal terusanipun dawuh wa huwa syarrun yurfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal ibadah itu diaturaken, diangkat dateng Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Fa habbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Aku seneng sahabat Usamah bin Zaid ketika amal ibadahku diaturaken dateng Gusti Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Niki alasan kenapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Terus dua hal sing nomor kalih kejadian penting yang ada di bulan Sya'ban adalah rekapitulasi atau rapor kula panjenengan secara keseluruhan dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Hadis menika dipun riwayataken Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, ugi Imam Nasa'i sekaligus Imam Ibnu Huzaimah. Dan Imam Ibnu Huzaimah dawuh wa qala haditsun sahih. Kesempatan kula panjenengan pumpung niki tasik dereng masuk separuh teng bulan Sya'ban. Ketika mangke amal ibadah kula jenengan dipun aturaken dhateng Gusti Allah, monggo diusahaken punggung Sya'ban ini sik durung oleh separuh, kita kejar ke depannya sampai nanti habis bulan Sya'ban. Muga-muga rapot kula jenengan ga ono sing abang belas, rapote ijo kabeh, amal ibadah kita diterima kali Gusti Allah, dosa-dosa kita dipun sepunten kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Termasuk hadirin rahimakumullah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dawuh, hadis menika wonten kitab Sahih Bukhari, hadis ingkang nomor 1969, menawi wonten kitab Sahih Muslim hadis ingkang nomor 1156. Sayyidah Aisyah dawuh, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftiru wa yuftiru hatta naqulu la yasumu. Jadi Gusti Allah niku setiap bulan ya poso, nggih boten poso.
poso nggih mboten poso. Fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Rasulullah niku mboten menyempurnakan puasa selama 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan Rasulullah, Sayyidah Aisyah tidak melihat Rasulullah banyak puasa selain Ramadan. Artinya di puasa sunnah di bulan-bulan yang lain lebih banyak puasa daripada di bulan Sya'ban. Nah, niki termasuk keistimewaan ingkang dipun paringaken Gusti Allah ingkang wonten bulan Sya'ban. Walaupun bulan Sya'ban niku mboten termasuk, kalau kula aturaken mboten termasuk Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, tapi beberapa keistimewaan niki ada. Niki adalah merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap bulan itu pasti Allah memberikan waktu-waktu yang mustajabah. Termasuk ngapunten, setiap hari ini Allah juga memberikan waktu mustajabah. Selain setelah sholat 5 waktu, juga sepertiga malam yang akhir, juga ada waktu-waktu mustajabah yang lain. Bainal adzan wal iqomah, di antara adzan dan iqomah, di antara khutbah 2 dan seterusnya. Ini waktu-waktu yang mustajabah. Nah, termasuk di tiap bulan pun Allah juga memberikan keistimewaan. Mila para rawuh ingkang minulya, monggo pindah malih kesempatan niki kita perbanyak betul dengan cara macam-macam. Boten bahas amal ibadah yang sifatnya pribadi atau fardhu ain. Menawi sifati fardhu ain atau fardhu kifayah niku pun boten dibahas. Makanya kadang-kadang ngapunten wonten tiyang sing salah paham. Jamaah kok diketok-ketokno. Saya kula baleni. Jamaah kok diketok-ketok nang di masjid di musala. Lu memang harus seperti itu. Jamaah niku harus diperlihatkan agar supaya orang lain niru gelem dari nglampahi salat jamaah. Karena jamaah niku hukumnya fardhu kifayah. Tapi lek salat sunnah memang lebih baik disingitaken. Napa? Di rumah atau tidak dilihat oleh orang lain. Itu barang sunnah. Termasuk sedekah wajib tegese zakat, baik itu zakat mal atau zakat fitrah atau zakat-zakat yang lain. Nggih kudu diucapno, kudu diketokno. Niki zakat mal kula, niki zakat fitrah kula lak ngoten nggih. Tapi lek sedekah kita diperintahkan oleh Rasulullah agar supaya ketika tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Niku lek ibadah sunnah. Kadang-kadang dia kan salah paham. Zakatnya ditutup-tutup. Memang harus seperti itu. Makanya sampai di zakat fitrah itu kan wonten akad ini oke, dengan tata cara seperti ini dan seterusnya. Begitu juga sholat jamaah. Kadang dia nggih salah paham nih. Berangkat tiyang mboten pati gelem seneng jamaah, berangkat nggih mboten pati seneng teng masjid, akhirnya dadi senengane memprovokasi. Sing ora sembayang sing kaya ganjaran kan pangeran. Lah apa sih kok jamaah diketok-ketok. Ya kudu diketok memang. Agar supaya nopo? Memberikan contoh kepada orang lain agar jamaah ini tambah kathah. Pancen cara hitungan fikih jamaah niku hanya 2 orang cukup. Semakin banyak orang yang berjamaah, maka fadilah keutamanya akan semakin banyak. Sami kali panjenengan ngapunten berdoa sendirian, maca yasin ijen, tahlil ijen, istighosa ijen, mboten napa-napa sae, tapi potensi lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kula jenengan yasinan, tahlilan utawa istighosa bareng-bareng. Potensi untuk lebih cepat diterima wonten ngersane Gusti Allah. Jamaah pun seperti itu. 2 orang cukup, imam kali makmum. Semakin banyak orang yang berjamaah, nilai keutamaan fadilahnya juga akan semakin banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para rawuh ingkang minulya, dados kejadian ingkang nomor kali di bulan Sya'ban adalah rekapitulasi amal ibadah kula panjenengan secara keseluruhan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala.
Mila perlu kita hati-hati supados ketika rapor kita dipun aturaken Gusti Allah secara keseluruhan abang entek ganti ijo dados amal ibadah ingkang sholihan makbulah. Amin. Allahumma amin. Para hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, ingkang nomor 3. Kejadian yang ada di bulan Sya'ban adalah turunnya ayat tentang anjuran membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Gusti Allah wonten surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Niki turune ayat pada bulan Sya'ban. Anjuran kula panjenengan dipun anjuraken kula panjenengan di bulan Sya'ban memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah perintah untuk sholat. Gusti Allah piyambak boten sholat. Gusti Allah perintah poso. Gusti Allah boten poso. Gusti Allah perintah zakat bagi orang yang mampu. Gusti Allah boten bayar zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat, Allah juga membaca sholawat. Ayatnya gini kok, Innallaha wa malaikatahu. Satemene Gusti Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya Allah. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi, membaca sholawat kepada Nabi. Maka perintahnya ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terlepas hadirin rahimakumullah, sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, sholawatnya kula panjenengan datang Kanjeng Nabi jelas berbeda. Ketika Allah membaca sholawat kepada Nabi adalah di dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan birrahmah. Allah banyak memberikan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya makna sholawat itu adalah bermakna ar-rahmah, bermakna kasih sayang. Jadi sholawat Gusti Allah dan Kanjeng Nabi, Allah memberikan banyak kasih sayangnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi sholawatipun malaikat adalah birrahmati wal maghfirah. Kalau sholawatnya malaikat kepada Nabi, malaikat memintakan ampun kepada Allah, memintakan ampun para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus malaikat memintakan kepada Allah supaya nabi niku mendapatkan banyak kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Niku sholawate nabi, sholawate malaikat dateng nabi. Lalu sholawat kula panjenengan dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapan kita mendapatkan pengakuan dan mendapatkan pembelaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui dan dibela di dunya, lebih-lebih mangke kula panjenengan dibela kali Kanjeng Nabi wonten yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Makanya nun sewu wiritan sing boten enten napa namine penghalang sing tanpa wono portale, sing paling gampang niku nggih selawat. Kapanpun jenengan maca selawat niku saged, baik ketika punya wudu ataupun tidak punya wudu, baik ketika menghadap kiblat maupun boten menghadap kiblat, dalam situasi kondisi apapun. Sing penting boten maca selawat pada waktu bapak ibu ngono iku, pokok mboten metu swara, atau di kamar kecil atau di toilet. Karena membaca kalimat-kalimat thayyibah di toilet itu hukumnya makruh. Terlepas dari itu kita diperbolehkan baca sholawat. Karena nopo? Ketika kula jenengan baca sholawat kepada Rasulullah, niku sakjane sing butuh mboten Kanjeng Nabi, sing butuh niku kula panjenengan piyambak. Niku wau alhamdulillah mantul maca Yasin, nggih maca tahlil ya ana sholawate. Luar biasa. Normale lek malam Jumat ngeten iki. Malam Jumat itu adalah sholawat ketika kita baca kepada Rasulullah tanpa melalui pelantaran malaikat, langsung diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malam Jumat atau Jumat adalah sayyidul ayyam. Tapi lek kula jenengan maca sholawat di selain malam Jumat atau Jumatnya niku masih melalui pelantaraan malaikat. Cara wong
antri. Cara wong kate vaksin ngoten antri dhisik. Tapi malam Jumat los tol tanpa ada portal. Niki barokahipun sholawat atau keistimewaan wiridan sing namine sholawat. Dan itu turun ketika bulan Sya'ban. Nah niki kesempatan kula panjenengan para rawuh ingkang minulya. Urusan umur kita mboten semerap, urusan kapan kita itu tidak tahu, tapi tetap kita wajib berikhtiar. Li'annal ikhtiyar min jumlatid du'a. Jadi kula panjenengan ikhtiar, usaha niku minangka bagian daripada doa. Jadi kula jenengan ikhtiar niku termasuk donga. Tapi tiang ketika mboten ikhtiar niku berarti tiang niku mboten gelem donga. Kula sering damel contoh ketika kita niku make sepeda motor, bane cowili, reme mboten makan, ya gak ono spione, terus rem ngarep mburi ya gak makan, lampune mati, terus marino sepedaan bau wanter disetir ambek sikil. Kira-kira nabrak tembok ya napa? Nggih. Al-amlasu atau wassalam. Tapi ketika kula jenengan numpak sepeda motor reme makan, yo bane yo standar, numpake yo alon-alon enak, lampune yo enak, spione jangkep, helm yo jangkep. Umpama kepreseto tiba paling lorone cuma beset. Lho, wong sing salah sing mboten sengaja ngeten iki lah gampang disepuro kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salawis salah disengaja gak ngaku salah. Lah niki sing dobel. Tapi ketika kita salah mengakui kesalahan kita akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Lho kesempatan wonten bulan Sya'ban niki. Mila wonten dawuh lintu Rasulullah nggih dawuh man 'azzama Sya'bana wattaqallaha ta'ala wa 'amila bi ta'atihi. Barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban dengan memperbanyak amal-amal ibadah termasuk puasa, zikir, baca Quran, sholawat atau amal-amal ibadah yang lain dengan niatan mengagungkan bulan Sya'ban. Wattaqallaha ta'ala, selalu bertakwa kepada Allah. Wa 'amila bi ta'atihi, konsisten istiqomah mengamalkan ketaatannya tersebut. Wa amsaka nafsahu 'anil maksiyah, hawa nafsunya dijaga agar supaya tidak melakukan maksiat. Ada beberapa jaminan dari Allah. Nopo ghafarallahu ta'ala dzunubahu, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Allahumma. Boten namung niku para rawuh ingkang minulya wa aminahu min kulli ma yakunu fi tilkas sanah minal balaya wal amradi kulliha. Allah akan memberikan rasa aman, memberikan keselamatan, memberikan kesentosaan pada orang tersebut pada tahun itu dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam belai, dari berbagai macam fitnah-fitnah sing wonten di donya niki. Barokah napa mengagungkan bulan Sya'ban dengan mengisi isian-isian yang baik sekaligus menjaga hawa nafsu untuk meninggalkan maksiat. Niki keistimewaan bulan Sya'ban. Terus termasuk pada saat ini kita tahu virus corona sampai hari ini pun tetap tasik mewabah. Kita tetap berdoa kepada Allah sebagai salah satu ikhtiar termasuk mengikuti program pemerintah vaksinasi. Ya alhamdulillah kula piyambak sampun ping kalih di atas nama Roy Surya NU dan juga Ketua MUI Tanggulangin. Nggih alhamdulillah pun mantun 2 kali. Sing durung niku cuma sini mboten sing durung. Apa? Nggih. Mak sini mpun sing mak sini sing durung. Nggih. Terus niki adalah merupakan sebuah ikhtiar. Kita berharap dan berdoa kepada Allah barokah Sya'ban, mudah-mudahan kita semua keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mila ba'dul hukama, ulama-ulama ahli hikmah niku dawuh. Ulama niku kan lek cara aturane kan macam-macam.
wonten sing al-faqih, orang yang paham tentang urusan fikih, wonten sing ulama napa mutakallimin, ulama kalam atau ahli tauhid, wonten sing ulama tasawuf. Biasanya identik dengan ulama al-hikmah utawi al-hukama. Ba'dul hukama, sebagian ulama al-hikmah niku dawuh, inna rajaba lil istighfari minadz dzunub. Bulan Rajab yang kemarin adalah bulan untuk kula panjenengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah dari berbagai macam dosa. Muga-muga dosa kita dipun sebutan kali Gusti Allah. Allahumma amin. Berkelanjutan kepada bulan Sya'ban, wa Sya'ban li islahil qalbi minal uyub. Bulan Sya'ban pada hari ini termasuk adalah bulan untuk memperbaiki hati dari berbagai macam penyakit hati. Kita tahu para rawuh ingkang minulya, penyakit yang paling berbahaya niku adalah penyakitnya hati. Hasud, iri, dengki, meri dan semacamnya. Dan penyakit hati niku ngapunten, mboten namung hanya urusan zahir, saged menelaskan. Nggih. Mengentekkan. Niki golongane wis lek mulai kepengen tidak terpelaurkan ngoten niku golongane. Nggih. Menapa tidak terpelaurkan niku? Dulur kira-kira ngoten niku lah. Terus penyakit hati niki berbahaya, saged mbusek ya. Saged ngentekaken, saged nelasaken amal ibadah. Sing kula jenengan usahae nemen gedhe oleh ibadah, kena penyakit hati, iri, meri, nggih, hasud dan semacamnya niku bahaya. Ngapunten, kula golek matur. Wong golek ilmu, wong ngaji, mondok, sekolah niku saged ditiru, titel saged ditiru, tapi derajat mboten saged ditiru. Nggih napa nggih? Niku balik nang wong dhewe. Nyambut gawe saged ditiru, nyambut gawe ini saged padha, saged ditiru, jualannya pun sama, profesinya sama, tapi rezeki niku mboten sami. Sepakat nggih? Nggih. Jenengan tingali kathah sing titele padha, ya nyambut gawe padha, jualane padha, tapi tutuk mekahe mboten padha. Rezekine pun mboten sami. Ngapunten, ketika kula jenengan tidak menyadari hal yang seperti ini, maka di dalam hati akan mudah kemasukan penyakitnya hati. Lah niki sing berbahaya. Karena penyakit hati mboten hanya urusan zahir, tapi saged nelasaken, saged busek, saged ngentekaken amal ibadah. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan untuk memperbaiki hati dari berbagai macam penyakit. Muga-muga penyakit hati kula panjenengan barokah bulan Sya'ban saged bersih sedaya. Allahumma termasuk barokahipun istiqomah jenengan dari kegiatan barokahipun wonten Masjid Al Jihad menika. Terus hadirin para rawuh ingkang minulya, terus bulan Rajab niku untuk beristighfar kepada Allah secara pribadi, minta ampun kepada Allah. Bulan Sya'ban untuk memperbaiki hati dari berbagai macam penyakit. Wa Ramadhana litanwiril qulubi, bulan Ramadan untuk menyinari hati. Ketika kita bulan Rajab pun mantu njaluk sepuro nang Gusti Allah, bulan Sya'ban ati pun telas penyakit-penyakite, berarti wonten bulan Ramadan hati kita sudah siap untuk mendapatkan sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Makanya kula ketika bab teng Nun Sewu, bab Ramadan poso, kula mboten kuat poso Ramadan krana nyambut gawe di tengah napa namanya tengah sawah umpamane utawa di tengah jalan raya panas gak kuat. Terus yo napa kula iki kadang-kadang ngapunten poso mboten poso niku krana pancen males napa krana pancen gak kuat. Lah niki kudu hati-hati. Kula niat poso nyambut gawe Indonesia Kuli Batu utawa di sawah utawa di macam-macam. Kula niat poso, tapi ngapunten teko mawis bontot 3 bungkus. Halo. Lah wis niat bontot teko 3 bungkus berarti pun niat mboten. Lah ngoten nggih. Lho nggih.
Yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa bagi orang yang bekerja berat, ketika di tengah-tengah pekerjaan berat itu piyambake mboten mampu, payah, iki aku lek gak mokel, lek gak tak batalno poso, aku ngeblak, aku semaput, aku loro, maka boleh piyambake iftar untuk mokel. Jadi piyambake mokele mboten dosa tapi tetap wajib qadha. Mboten dosa tapi tetap wajib qadha. Karena memang tidak mampu, tidak kuat. Terus makannya hanya untuk kekuatan supaya piyambake mboten jadi semaput, supaya piyambake mboten dadi sakit. Ya hanya sekedar itu. Lek setengah piring cukup ya wis, aja nambah sampai 3 piring. Apa maneh sampai bontot teko omah. Lek ini lek bontot teko omah. Dipun siap boten pun siap boten poso. Sami kali ngeten. Ketika kita tidak menemukan makanan, yang ada hanya bangkai, kita boleh makan bangkai itu, tapi hanya untuk kekuatan. Karena kalau tidak kita makan bangkai, kita akan mati atau utawa boten kuat, hanya untuk nyambung nyawa. Niku yang boleh. Lah mangan badange banyak entek 5. Yo gak krono butuh nek niku kelemu keluar. Lu beda lagi. Nggih sami kali ngoten niku. Niat nyambut gawe boleh gak kuat, kecuali memang di daerah tempatnya niku wis aku hanya sekedar siap-siap, mbuh hanya sekedar nggawa roti cilik, engko aku ndek nyambut gawe krana kuli batu gak kuat, aku tak mokel. Tapi mboten sengaja niat bontot teko omah. Lah bontote niat nggawa 3 bungkus dientekno pisan niku. Wis sengaja niat gak poso. Lha niki beda. Makanya ngapunten, ketika orang berdosa tapi dosane niku mboten sengaja, gampang disepuro kali Gusti Allah. Allahumma. Tapi lek pun sengaja nabrak nggih kaya niku mang, inilah yang sangat sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tetap ketika taubatan nasuha tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika Sya'ban niki hati kita sudah kita perbaiki dari berbagai macam penyakit hati, berarti Ramadan kula panjenengan sampun siap hati niki disinari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan tamu agung yakni bulan suci Ramadan. Wa lailatul qadri littaqarrubi ila Allah taala. Sedangkan Lailatul Qadar adalah malam untuk kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kula jenengan Rajab gelek istighfar jaluk sepuro nang Gusti Allah, Sya'ban memperbaiki hati, Ramadan kula jenengan sudah siap mendapatkan sinar dari Allah, potensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar lebih besar daripada orang-orang yang belum siap. Jadi ibaratnya kula jenengan mau melakukan perjalanan jauh, Rejab wingi sepeda motor pun siap. Bulan Sya'ban niki kula jenengan ngecek bensinipun kathah napa mboten, ulinipun siap napa mboten, remipun makan napa mboten, kampas kopline tipis napa mboten. Ramadan perjalanan kula panjenengan, Lailatul Qadar tempat untuk memetik dari hasil perjalanan kula panjenengan. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap dipun paringi istiqomah. Barokah pun istiqomah, kita tetap mendapatkan barokah di bulan Rajab kemarin, barokah pun saged tembus datang bulan Sya'ban pada saat ini. Kula panjenengan tergolong yang ingkang ketakdir saged pinanggih kalian bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan istiqomah kula panjenengan menika saged memunculkan karomah, memunculkan kemuliaan, bukan hanya muncul kemuliaan di dunia, lebih-lebih mangke muncul kemuliaan wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na
انفعنا يا الله بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا فتاح يا رزاق ارزقنا يا الله فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ارزقنا يا الله يا فتاح يا رزاق ارزقنا يا الله علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا يا الله يا فتاح يا رزاق ارزقنا الصحة والعافية وارزقنا السلامة في الدنيا والآخرة وارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.